Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal atau dalam penanggalan Jawa disebut Sasi Mulut. Sasi Mulut itu dari kata maulud. Maulud artinya merujuk pada sosok bayi yang dilahirkan. Oleh sebab itu acara untuk memperingati kelahirannya Nabi disebut mauludan atau maulidan, Pak? Atau mulutan? Mulutan, maulidan. Nah, itu maksudnya sama, Pak, ya. Itu varian istilah itu. Meskipun secara kedudukannya berbeda. Kalau maulud itu ismul maf'ul. Isim apa? Maf'ul, yaitu bayi yang dilahirkan. Tapi kalau maulid itu apa, Pak? Ismu zaman au makan. Nama, waktu atau tempat. Maulid berarti merujuk pada waktu dilahirkannya Nabi. Bisa juga maulid itu tempat Nabi dilahirkan. Di mana, Pak? Mauliduhu bi Makkatal Mukarramah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Itu dawuhnya siapa itu? Mauliduhu bi Makkatal Mukarramah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Pernah dengar gitu enggak? Hah? Itu aqidatul awam, Pak. Aqidatul apa? Awam, yaitu pelajaran anak TPQ. Anak TPQ atau TPA. Jenengan kan sudah lulus. Oleh sebab itu wajar kalau lupa. Mauliduhu bi Makkatal Mukarramah atau bi Makkatal Aminah, wa wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu tempat lahirnya. Kalau ini isim makan, tapi kalau maulid isim zaman. Mauliduhu tempat lahirnya Nabi bi Makkatal Aminah, itu di Mekah, negeri yang aman, atau bi Makkatal Mukarramah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah, meninggalnya di Thaibah yaitu Madinah. Oleh sebab itu kalau disebut maulud berarti bayi yang dilahirkan. Kalau maulid ismu zaman, yaitu waktu Nabi dilahirkan. Bisa juga disebut milad. Milad ya. Ulang tahun, Pak, ya? Ya, ulang tahunnya Nabi ini.
Tapi kalau kita di Muhammadiyah, milad itu lebih cenderung pada memperingati hari lahirnya Muhammadiyah. Milad Muhammadiyah biasanya tanggal berapa, Pak? 18 November itu milad ya. Cumanya yang menjadi guyon atau jenengan kadang dicandain ya. Orang Muhammadiyah milatan tapi nggak mau muludan ya. Padahal milad itu urusan organisasi. Muludan atau maulidan itu urusan Nabi Muhammad yang mana kita tunggu apa? Syafaatnya. Penting mana Pak, Bu? Penting mana Pak? Tapi masalahnya kok jenengan nggak selalu mauludan. Pecem kan harus mauludan, Leci. Orang ya? Ketuanya saja ngomong belum tuh Pak. Nek miladan selalu ya Leci. Selalu Leci kadang jadi ketua panitia. Ya nanti kita jawab ya, kenapa kok Muhammadiyah itu miladan tapi enggak mau muludan. Kalau miladan itu secara umum diadakan ya. Yang pasti kalau PP jelas mengadakan ya. Kemudian PW, PJM itu, kalau PJM ranting belum tentu ya. Nah, berarti maulid itu memiliki banyak istilah. Banyak apa? Istilah. Semuanya merujuk pada kata apa? Walada yalidu wiladatan atau milad. Isim maf'ulnya apa? Maulud. Isim zaman atau makannya apa? Maulid. Nah, kapan Nabi itu dilahirkan? Kalau Maulid Nabi itu sudah dirayakan menurut kalender kita tanggal berapa Pak kemarin? Jumat ya? Jumat itu. Hari Jumat kemarin. Itu sudah itu dianggap tanggal berapa Pak itu berarti? Hijriahnya. 12 Rabiul Awal. Oleh sebab itu kapan Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Harinya hari apa? Senin. Tahunnya? Wah, ini tahun gajah enggak? Nanti kita bahas ya. Gajah kepanjangannya apa, Pak? Apa kepanjangannya apa gajah? Hah? Ya, saya enggak mau ke situ, enggak ada yang nyaut. Kata apa? TRT tahu? Situ loh Pak, kok yang ramai itu loh, yang ramai kok. Saya nggak mau ke situ aja. Yang kita lihat apa yang didawwakan oleh Shahibu Al-Barzanji. Imam Al-Barzanji yang dalam bahasa Jawa Pak, pembacaan Al-Barzanji, Maulid Al-Barzanji itu disebut perjanjian. Kita lihat ya dawuhnya pengarang Shahibu Al-Barzanji. Ini penting Pak, karena kita di Muhammadiyah kan nggak pernah berjanjian ya. Di sini juga nggak tahu. Ya, di antara isinya bicara tentang sejarah. Jadi tidak semua isi perjanjian itu bermasalah tidak ya, atau mengandung unsur apa? TBC S. Ada tulisan yang menarik. Tulisannya siapa itu? Ustadz Yusuf Nurbani. Tahu ya? Dia menulis apa itu? Saya lupa itu. Nabi Muhammad dan Karen Armstrong. Intinya kayak gitulah judulnya itu. Dalam perspektif warga Muhammadiyah atau apa itu. Beliau menganalisa kebanyakan kelompok Muhammadiyah yang intelektual, lulusan apa?
Barat, lulusan Barat. Itu lebih familiar dengan karya-karya yang ditulis oleh orientalis yang secara umum berbahasa Arab. Karen Armstrong, kenal Pak? Enggak kenal. Neil Armstrong itu astronot itu Pak ya. Katanya di bulan apa Pak? Dengar azan itu. Terus jadi Muslim itu. Betul atau enggak Pak itu? Kabarnya itu Pak ya. Kalau ini Karen Armstrong itu seorang biarawati dari UK, United Kingdom, London itu. Beliau keluar dari biarawati, terus banyak melakukan kajian terhadap agama-agama Semitik ya, yaitu agama Judaism, Yahudi, Christianity, Kristen, terus Islam, dan juga Hindu dan Buddha, itu Buddhism atau Hinduism itu, dan bahkan lebih dari itu ya, Shinto dan seterusnya. Nah, beliau dalam menulis tentang biografi Nabi Muhammad itu cukup objektif itu. Punya beberapa bukunya, saya punya itu bukunya Karen Armstrong tentang apa? The Prophet Muhammad itu. Nah, buku semacam ini umum dibaca oleh kalangan intelektual Muhammadiyah. Gitu. Di kalangan intelektualnya Pak, meskipun kalau jenengan masuk intelektual atau enggak? Yang notabene-nya lulusan apa? Barat itu. Jadi sarjana Barat itu ada Karen Armstrong, ada Martin Link, ada Montgomery Ward dan seterusnya. Itu banyak menulis tentang sejarah apa? Nabi atau sirah nabawiyah tapi versi bahasa Inggris itu. Tapi di sisi yang lain intelektual Muhammadiyah itu anti terhadap kitab Maulid itu. Ada Maulid Al-Dhaibai, ada Maulid Al-Barzanji, ada Maulid Syaraful Anam, ada Maulid apa lagi Pak? Azab, ada Maulid Qasidah Burdah itu. Jenengan berarti yang enggak sono enggak sini Pak. Kalau Maulid kitab Sirah Nabawiyah jenengan punya apa? Apa Pak di rumah? Buku pelajaran SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Kenapa Pak? Apa itu? Mulai bujang. Maulid Burdah. Ya. Makanya qasidah Burdah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri. Semuanya terhimpun dalam kitab ini ya. Dari dua sikap tadi Pak, ada yang gandrung Barat tapi anti terhadap kitab Maulid itu. Oleh sebab itu Ustaz Yusuf Nurbani itu kan nek wong gak seneng itu Muhammadiyah versi mono. Mono apa Pak? Muhammadiyah NU. Tapi kadang-kadang ya penting gitu. Apa kritik-kritik beliau terhadap Muhammadiyah termasuk ya ternyata kitab Al-Barzanji itu juga ada nilai-nilai yang baik gitu. Meskipun tidak semuanya baik Pak. Apalagi kalau bicara Nur Muhammad, kemudian apa? Mahalul Qiyam dan seterusnya. Itu kan berlawanan dengan paham keagamaan kita. Dalam konteks akidah kita anti apa? TBCS. Dan di sini dijelaskan ini yang isinya berkaitan dengan sejarah. Waqtulifa fi ami wiladatihi, dan diperdebatkan tentang tahun kelahirannya Nabi. Wa fi syahriha, dan di dalam bulannya. Wa fi yaumiha,
dan di dalam apa? Harinya. Ala aqwal, memiliki banyak pendapat. Mulai tahun, bulan, hari itu diperdebatkan. Lil ulama marwiyah, bagi ulama-ulama yang ahli periwayatan. Tapi setiap perdebatan atau perbedaan pendapat itu harus ditarjih, Pak. Jadi tarjih itu tidak dalam ilmu fikih atau usul fikih, tapi dalam ilmu tarikh, ilmu sejarah itu juga apa? Ada tarjih itu. Warajihu, pendapat yang kuat, annaha qubaila fajri yaumil itsnain, bahwasanya kelahirannya Nabi itu sebelum atau menjelang hari Senin, tsaniya asyara, tanggal 12 syahri Rabiul Awal, bulannya apa? Rabiul Awal, min amil fil, dari tahun gajah. Makanya kita tadi sudah simpulkan kelahirannya Nabi harinya Senin, tanggalnya 12. Tapi kalau harinya itu enggak diperdebatkan, Pak, karena ada hadis yang sahih kan, yaitu ketika Nabi ditanya tentang puasa Senin, Nabi menjawab, dzalika yaumun wulitu fi, hari Senin itu aku dilahirkan. Hadisnya sahih, rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim, an Abi Qatadah Al-Ansari, dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Ya karena ada penyerangan Ashabul Fil, tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berasal dari Yaman, Pak. Memimpin pasukan yang disebut Ashabul Fil untuk menggempur apa? Ka'bah. Sehingga sama Allah diabadikan dalam surah yang disebut apa? Suratul Fil itu. Surat tentang surat gajah itu. Suratul Baqarah surat sapi. Suratul Fil surat gajah itu. Kalau sapi ada di Arab, Pak. Tapi kalau gajah itu ada atau enggak populasi gajah di Afrika, Pak, ya? Kalau di Afrika, kenapa kok Al-Quran menarasikan ada cerita Ashabul Fil? Maksudnya cerita Al-Quran itu historis atau ahistoris, Pak? Ahistoris, maksudnya tidak sesuai dengan fakta, apa? Sejarah. Sejak kapan negara Arab itu punya gajah, Pak? Kalau Indonesia nggak ada populasi gajah. Kalau ada itu pasti impor. Iya kan, Pak? Tapi di sini bicara Ashabul Fil itu. Nah, itu gimana, Pak, itu jawabannya? Sehingga sarjana orientalis itu menyerang Al-Quran juga dari sisi ini. Cerita Al-Quran itu tidak semuanya fakta. Ada yang hanya sekedar dongeng, Pak. Ya, di antaranya cerita Ashabul Fil, tentara apa? Gajah. Kan nggak bisa dibuktikan, Arab Saudi atau Timur Tengah nggak ada populasi gajah. Itu gimana jawabnya? Nah, itu kan kemungkinan di situ. Raja Abraha itu Yaman itu secara geografis dekat dengan Afrika, yaitu Ethiopia, sehingga kemungkinan gajah itu dari sana itu impor, Pak, ya. Untuk menyerang Ka'bah. Tapi kata Allah apa? Tarmihim bihijaratim min sijil. Itu dihabisi sama Allah itu. Dibom dengan apa, Pak? Kerikil dari mana itu? Dari neraka itu. Kira-kira lebih canggih mana itu sama bom Iran ya? Nuklir Iran.
secanggih-canggihnya nuklir yang dikembangkan Iran atau Amerika ataupun apa Pak, Rusia, Cina itu tentu nggak bisa mengalahi nuklirnya Gusti Allah ya. Langsung dari neraka itu, tarmihim bihijaratim min sijil ya. Nah, sehingga tahunnya itu disebut Amul Fil, tahun gajah. Tapi jangan dihubungkan dengan ramalan Cina yang tahun kucing, tahun apa lagi Pak? Bukan semacam itu ya. Nah, itu keterangan Al-Barzanji. Terus sekarang Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah. Hukum merayakan Maulid Nabi ini menjadi perdebatan tiap tahun dan tidak akan selesai Pak. Tidak akan selesai. Sebagaimana kunut subuh juga enggak akan selesai. Nah, hukum merayakan Maulid Nabi itu bagaimana? Yang jelas ada yang kelompok yang pro pendukung, ada yang kontra penentang. Dan sikap Muhammadiyah yang mana itu? Pro atau kontra, Pak? Non blok Pak ya. Ya gak mendukung ya gak menolak, jadi di tengah-tengah ya. Nah, kita awali dulu dari pendapat yang kontra, yang menolak terhadap perayaan Maulid. Ya, di antara tokohnya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terus ulama-ulama dari Saudi. Karena secara umum Saudi itu kan Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mujaddid pembaru di dalam mazhab Hambali. Dia bermadzhab Hambali tapi tidak fanatik, tidak apa? Fanatik. Kadang-kadang keluar dari pendapat apa? Mazhab Hambali gitu. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama Saudi, mulai Syekh Abdul bin Baz, terus Syekh siapa? Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Fauzan dan seterusnya, Pak. Di Indonesia pendapat ini dipopulerkan oleh satu salafi atau teman-teman apa? Salafi. Mereka melihat maulid itu ya sudah bid'ah. Jadi kalau bid'ah ya kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Meskipun maulid itu ada hal yang positif, tapi enggak diperintahkan Nabi ya masuk man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa apa? Raddun. Nek tak kira ya fahuwa raddun tuh enggak, Pak? Enggak ya, tetap bawa pulang ya. Nah, itu pendapat yang kontra. Dalilnya apa? Yang pertama, tasyabuh bin Nasara, menyerupai tradisi orang Nasrani. Maksudnya bagaimana? Orang Nasrani itu kan merayakan kelahiran Yesus Kristus, sang juru selamat. Kan merayakan apa? Kelahiran. Dirayakan tanggal berapa, Pak? 25 Desember. Itu dalam pandangan Kristen mainstream dari Katolik. Kalau Katolik pusatnya di mana? Vatikan, Roma Vatikan kan? Yaitu Pope atau Paus itu. Yang kemarin pernah kunjungan di Indonesia, di Istiqlal. Kemudian meninggal itu. Ya. Apa Pak? Samanan. Itu disebut Katolik. Terus Protestan. Protestan itu artinya memprotes dogma gereja Katolik gitu. Kalau dalam menafsirkan Alkitab atau Bible itu ada tradisi atau yang disebut apa? Dogma. Tokohnya yaitu Martin Luther, menulis
95 tesis itu. 99 tesis itu sebagai protes terhadap ajaran apa? Dogma Katolik, dan menganjurkan umat Kristiani itu back to the scripture, kembali pada kitab suci. Kayak di Islam yang Muhammadiyah kan aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Sehingga ada yang membuat tulisan, Pak, Muhammadiyah itu Islam Protestan. Karena menolak dogmanya itu madhab, Pak, itu. Karena tidak apa? Bermadhab. Ya bolehlah pakai analogi, terserah. Yang penting jenengan Protestan atau enggak? Enggak juga. Meskipun mungkin ada nilai-nilai apa? Kesamaan, tapi kan tidak selalu apa? Persis. Nah, di samping Katolik dan apa tadi? Protestan, ada Kristen yang berkembang di wilayah Romawi Timur, yang mereka disebut Kristen Ortodok. Ortodok itu original, identik toh asli. Ortodok, Ahlussunnah Sunni itu ortodok, Pak, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ortodok Muslim. Kolot, Pak, ortodok ya. Nah, di antaranya itu Kristen Ortodok Koptik. Kalau Koptik itu berarti Mesir. Dan juga ada di Syria, Pak. Ini terkenal gitu. Jadi di Timur Tengah, di antara Kristen yang cukup besar itu di Mesir gitu. Nah, mereka merayakan Natalan itu tidak tanggal 25 Desember, tapi tanggal 7 Januari. Di bis-bis itu apa? Banyak yang jual apa, Pak? Itu pernak-pernik Natal, itu ada pohon Natal dan seterusnya itu. Berarti tidak sama, dan mereka menyebutnya itu Milad Yashu al-Masih. Ada juga yang menyebutnya Maulid Yashu al-Masih. Berarti kan sama, Pak. Maulid Yashu al-Masih dengan Maulid An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dipahami kalau merayakan Maulidan berarti sama meniru tradisi orang Nasrani merayakan apa, Pak? Maulid Isa atau Maulid Yashu al-Masih. Yashu al-Masih atau Yesus Kristus. Dan di dalam hadis Abdullah ibn Umar, Nabi bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu bagian kaum tersebut. Maulid Nabi yang meniru Maulid Isa atau kebalikannya, Pak? Natalan yang meniru Maulid Nabi. Yang betul yang mana? Enggak, dulu mana, Pak? Dulu mana? Dulu Natalan, dulu apa? Natalan. Dulu Natalan. Itu alasan yang menolak. Yang berikutnya, kenapa kok mereka menolak Maulid? Karena dalam perayaan Maulid pada umumnya itu banyak syirkiyat, hal-hal yang mengandung kesyirikan. Percaya pada Nur Muhammad. Sebagaimana semua kitab Maulid dari Maulid Dzaibai, Maulid Al-Barzanji, Maulid Syarafil Anam, Maulid Al-Azab, Al-Qasidah Al-Burdah, itu semuanya menarasikan apa? Nur Muhammad yang sudah diciptakan Allah 2000 tahun sebelum penciptaan alam semesta, Pak. Terus Nur Muhammad itu masuk ke dalam rahimnya Aminah Az-Zuhriyah.
Aminah siapa? Zuhriyah. Terus lahir Nabi. Dan dalam maulid itu ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu kan, mahal itu tempat, qiyam itu berdiri. Itu berdiri untuk menyambut kedatangan roh Nabi. Jenengan biasanya ngatek tuh gak Pak? Mahalul qiyam. Gak ya? Gak kualat tuh Pak. Nabi teko kok lungguh. Berdiri itu gak Pak? Lo gak berdiri ya? Oh nek jenengan berdiri ya meyakini roh Nabi datang. Makanya Pak, ada pertanyaan, saya pernah ditanyain gini, Ustadz, bagaimana menurut Muhammadiyah tentang berdiri dalam mahalul qiyam? Saya jawab gini Pak, jenengan setuju gak apa-apa, yang penting ngaku apa Pak, menceritakan saja. Kan saya bercerita loh, orang ke fatwa jenengan loh. Yang lebih baik tidak berdiri, sesuai dengan paham Muhammadiyah Pak. Karena Muhammadiyah tidak mempercayai kalau itu Nabi Muhammad datang ruhnya ketika mahalul qiyam itu. Terus disemprot pakai wangi-wangian, kasih minum juga kan, di sebagian gitu Pak ya. Nah, itu yang terbaik gitu. Tapi kalau jenengan sungkan, wedi diloo, gelem berkati mahalul qiyam, gak gelem. Jenengan nih lungguh gak gelem mahalul qiyam ini mulai berkati jit dicangking to Pak. Jit dicangking to gak? Dicangking lek. Nek menawa gak gelem mahalul qiyam terus berkati ditinggal. Lah karena jenengan sungkan ngadeg gitu. Kalau ngadeg bagaimana? Ya kalau ngadeg, tapi tujuannya ngadeg jenengan apa Pak? Iya nek ngadeg, jangan sampai diyakini rohnya Nabi Muhammad datang. Nek jenengan yakini ya padha wae Pak itu. Tapi yang ngadeg itu wadzalika adaful iman. Ya. Nah makanya PR kita Pak, mahalul qiyam ketika menjadi tradisi, yang jenengan bagaimana yang enggak ngadeg itu juga dianggap tidak apa-apa kan ya. Toleransi itu apa? Toleransi itu menghargai keyakinan orang lain tanpa mengorbankan keyakinan sendiri. Berarti sing mahalul qiyam ya monggo, sing lungguh ya ora apa-apa. Berkate nek dikai ya tetep digawa. Jaluk dikakno Pak. Nah itu PR kita kan di situ. Nah kelompok yang pro itu juga melihat di sisi ini Pak. Maulid identik dengan pembacaan qasidah atau kitab maulid itu, yang isinya itu ada unsur apa? Kesyirikan. Yang berikutnya fenomena maulid itu ada maulid plus dangdutan, maulid plus son horeg. Nah kan yang penciptanya siapa Pak? Thomas Edison. Sing rambutnya disemir itu Pak, terus matanya rip-rip itu. Karyawan. Itu kan julukannya Thomas Alva Edison. Orang mana Pak itu? Blitar mana? Kediri atau Blitar? Pokoknya enggak tahu. Cari saja nanti di Google itu. Blitar ya? Maulid plus son horeg itu kan ya mengganggu Pak. Terus
campur laki-laki dan perempuan. Nah ini kelompok yang anti terhadap apa? Maulid, sehingga tiap kalau dengar maulid ya berarti mengarah kepada kebid'ahan. Kullu bid'atin apa? Dholalah wa kullu dholalatin finnar. Terus yang kedua itu kelompok yang pendukung, pro, muayyidin, kelompok yang mendukung maulid. Maulid menjadi politik identitas. Ora disebut Ahlussunnah wal Jamaah nek ora gelem maulidan, Mbak. Jadi politik apa? Identitas. Jangankan sasi mulut, tiap minggu kapanpun juga berjanjian atau ribaan. Mahalul qiyam tiap munasabat acara. Akikohan ada apa Pak? Serokalan bayinya di itu ya. Ada mahlul qiyamnya. Terus apa lagi Pak yang mahlul? Hah? Kaji mahlul qiyam ya. Hubungannya apa Pak itu? Oh gitu. Semuanya mahal. Sekarang yasinan plus mahlul qiyam ya. Ini tahlilan itu enggak Pak ya? Tahlilan Jumat itu. Enggak ada ya? Ada atau enggak? Oh. Hampir semua acara mahalul qiyam sekarang. Oh. Enggak yang tahlilan tiap malam Jumat itu? Oh enggak tahu. Ini kelompok yang fanatik Pak. Jadi mahalul qiyam atau maulid itu tidak hanya di sasi maulud, tapi kapanpun ya. Kenapa? Karena mereka memahami maulid itu ada dasarnya. Maulid itu apa? Ada dasarnya dan termasuk ajaran agama. Ada 3 kitab Pak, ini yang saya kutip. Ada 3 kitab, yang semua kitab ini mendukung perayaan maulid. 3 ini yang saya kita kaji, sebenarnya masih banyak kitab yang lain. Yang pertama, syarahnya Maulid Al-Barzanji. Jadi kitab Maulid Al-Barzanji itu disyarahi oleh ulama Nusantara, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Mensyarah kitab Maulid Al-Barzanji. Dikasih judul Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Ini kitab yang mendukung perayaan apa? Maulid. Yang kedua, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Pernah dengar dulu ulama dari Mekah yang cukup terkenal Alwi Maliki, Pak? Pernah dengar atau enggak? Banyak kiai-kiai Jawa yang belajar ke sana. Siapa? Alwi Al-Maliki yang meninggal kalau enggak salah tahun 2004. Nah, sekarang digantikan putranya yaitu Syekh Muhammad. Makanya tadi kitab ini ditulis oleh Muhammad Ibn Alwi, berarti ini putranya Alwi Al-Maliki. Menulis kitab namanya Haulal Ihtifal Bidzikra Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Haulal Ihtifal, seputar perayaan untuk memperingati hari lahirnya Nabi yang mulia. Yang bukunya ini dikaji oleh Gus Bahak di salah satu ceramahnya. Saya sudah nonton di YouTube Pak. Nanti cari sendiri ya itu. Gus Bahak di salah satu ceramahnya dalam Maulid itu menguatkan tentang perayaan Maulid pakai kitabnya Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Terus kitab yang ketiga itu namanya Al-Adillah Asy-Syar'iyyah ala Jawazil Ihtifal Bimiladi Khairil Bariyah.
dalil-dalil syar'i yang membolehkan merayakan milad, pakai milad, bimiladi khairil bariyah, yaitu kelahiran sebaik-baik makhluk, yaitu siapa? Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Izzuddin Husain Syekh. Izzuddin Husain Syekh. Ini contoh 3 kitab yang mendukung perayaan apa? Maulid. Kita bahas, Pak. Dalilnya apa? Cek setengah jam. Cek suwe. Yang pertama, kitab syarahnya Al-Barzanji yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di halaman 15, beliau menjelaskan di antara a'dhamu al-qurubat, min a'dhamil qurubat, termasuk ibadah yang paling mulia, itu merayakan maulid Nabi. Caranya bagaimana? It'amu to'am, ngasih makanan. Bikin apa lagi? Takil. Sekarang pakai bak itu ya? Kodak, Pak. Teman saya bak ya, Pak. Gowedi misalnya. Ya gowedi, Pak ya. Terus airnya air galon, Pak. Mulai sing oleh galon ya bingung gawa, Pak. Memeriahkan maulid Nabi dengan bikin makanan kayak gitu ada dalilnya, Pak. Dalil nanti kita kaji ya. Yang kedua, pembacaan qasidah. Ada qasidah burdah atau al-madaih, yaitu puji-pujian terhadap Nabi sebagaimana dalam kitab-kitab apa? Maulid. Kan selalu identik kayak gitu kan? Serokalan, Pak. Ya, serokalan ya. Kemudian baca sholawat dan seterusnya ya. Nah, di sana dalilnya itu langsung dirujuk dalilnya atau dawuhnya Kanjeng Nabi. Gak main-main, Pak. Yang dawuh siapa? Kanjeng Nabi. Bagaimana sabda Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kan berarti sudah dawuhnya Nabi atau sunnah qauliyah. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya di hari kiamat. Siapa yang dawuh? Nabi. Berarti kalau jenengan ingin syafaat nanti di hari kiamat, ya salah satu ibadah yang jenengan bisa lakukan apa? Mengagungkan perayaan Maulidan. Urun, Pak, urun. Urun apa, Pak? Ya minimal takir. Terus apa lagi? Nyumbang panitia kok mau balik kiai kondang sapa. Urun. Anja, Pak. Anjay tanggo dhewe, Pak. Diundang masa larang lho, Pak. Lah tanggo dhewe kok. Oh, nyurang. Meskipun tanggo dhewe tetap larang, Pak ya. Lah, dalilnya apa? Lanjutannya hadis tadi. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillahi ta'ala. Siapa yang menginfakkan 1 dirham saja di maulidku, kata Nabi, seakan-akan dia menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah. Nih jenengan diwai panitia apa, Pak, mau? Kok mau lho, Pak? Bak gede tenan kon ngiseni karo panitia. Diseni, Pak. Wong sak dirham koyok gunung emas apa maneh bake gede, semakin gede semakin apik kan, Pak. Aja mau sak bak. Tak gudi. Jenengan beki.
Jadi kan dalil bikin makanan itu ada, Pak. Yang dawuh siapa? Nabi. 1 dirham saja nilainya 1 gunung emas. Kalau jenengan lebih dari 1 dirham, ya berarti lebih, Pak, kan. Nah, ini dawuhnya Kanjeng Nabi yang disebutkan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Tapi di kitab itu nggak disebutkan siapa perawinya. Padahal hadis ini, Pak, biasa dikutip oleh khotib Jumat. Kan kalau khutbah kan ada khutbah tahunan. Kalau khutbah tahunan melewati sasi Maulud, biasanya ada hadis tentang keutamaan merayakan Maulud atau Maulid itu. Disebutkan hadis itu, tapi enggak ada apa? Perawinya. Atau biasanya di perayaan Maulid itu kiai kondangnya juga menyebutkan hadis tadi. Tapi enggak ada siapa perawinya. Oleh sebab itu penting untuk dicek. Cara mengecek atau memverifikasi atau validasi keotentisitasan apa? Hadis. Ilmunya disebut ilmu apa, Pak? Ilmu apa? Nek iso jawab langsung mulai. Ilmu takhrij. Ilmu takhrijil hadis atau ilmu takhrij. Ilmu yang bagaimana cara kita mencari perawinya. Perawinya siapa saja itu. Ya sederhananya hadis ini dicek. Dari sekian kitab hadis, paling enggak 6 kitab hadis dulu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kalau enggak ada baru ke kitab yang lain. Dari 6 ke 9. Ada apa, Pak? Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, dan seterusnya ya. Sunan Daruqutni, Sunan Ibnu Hibban atau Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Imam Hakim, dan seterusnya. Tidak ada di kitab hadis manapun. Kalau tidak ada dalam hadis kitab manapun, itu diistilahkan dengan sebutan haditsun la aslalah. Haditsun apa? La aslalah. Hadis yang tidak ada asalnya atau sumbernya. Kalau haditsun la aslalahu atau la aslalah, itu berarti masuk kategori hadis apa, Pak? Maudhu, yaitu palsu. Karena hadisnya palsu, berarti apa, Pak? Gugur pendalilan. Tidak bisa merayakan maulid disandarkan pada hadis maudhu. Yang berikutnya, Pak, dalam sejarah maulid pertama kali itu sudah dilakukan di zaman Nabi. Tidak ada yang mengatakan pertama kali yang merayakan itu Daulah Fatimiyah, Pak. Dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Ada yang mengatakan Al-Malik Al-Mudhaffar Sahibu Irbil. Raja Mudhaffar, yaitu yang menguasai daerah Irbil yang ada di Irak. Itu ada yang mengatakan abad 4. Artinya kan di zaman Nabi belum ada maulidan, sehingga Nabi tidak mungkin bersabda seperti itu. Itu ya. Berikutnya, Pak. Dalil puasa Senin. Dalil apa? Puasa Senin. Dalam hadis rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim, an Abi Qatadah Al-Ansari, dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil Itsnin. Nabi itu ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi jawabnya bagaimana? Dzalika yaumun wulidtu fi, hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi, aku diutus menjadi nabi. Terus wa unzila alayya fi, dan aku pertama kali menerima wahyu. Oleh sebab itu puasa hari Senin
keutamaannya 3. Pertama, hari dilahirkannya Nabi. Muhammad diutus menjadi Nabi. Wahyu pertama kali turun di hari Senin. Puasa Senin dan Kamis itu lebih utama mana, Pak? Gak podo apike kabeh. Lebih utama. Lebih utama Senin. Kenapa? Ya tadi, sehingga di dalam Fathul Mu'in dikatakan wa shaumu yaumil itsnain afdalu min shaumi yaumil khamis. Puasa Senin lebih baik daripada puasa Kamis. Li khususiyatin dzakaruha fihi. Karena ada keistimewaan yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana dalam hadis Imam Muslim tadi, ada 3 tadi. Nabi dilahirkan, Nabi diutus menjadi Nabi, Nabi pertama kali menerima wahyu. Poin kita tentang pendalilan Maulid, Pak. Ketika Nabi ditanya puasa hari Senin, Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu fi. Hari itu aku dilahirkan. Oleh sebab itu Nabi mosonitiron, berpuasa di hari kelahiran, Pak. Mosonitiron itu kan sama dengan Maulidan, Pak. Nabi mau merayakan Maulidnya atau enggak? Iya, dengan apa? Puasa. Tapi perayaan Maulid sekarang apakah hanya puasa? Tidak. Ya, mereka yang mencari dalil Maulid alasannya gini, Pak. Kalau puasa itu perayaan khusus, kalau perayaan umum itu tidak harus puasa. Kan yang penting menghormati hari kelahirannya Nabi, caranya macam-macam, tidak harus puasa. Itu alasannya, Pak. Tapi jawaban kita, Pak, hadis tadi sahih atau enggak? Sahih atau enggak, Pak? Kok enggak sahih itu? Sahih, rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim kok. Jenengan bantah raiso, Pak, raiso. Tapi maksudnya bantah dari segi kesohihannya. Hadisnya kan riwayat Imam Muslim. Tapi kalau hadis man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kena jenengan tolak. Kenapa? Perawinya enggak jelas. Tapi kalau hadis puasa Senin jenengan tolak. Enggak bisa, wong riwayat Imam Muslim. Sehingga yang perlu kita jawab itu bukan kesohihan hadisnya, tapi cara pendalilan. Oleh sebab itu, Pak, hukum itu bisa jadi kesohihan hadisnya bermasalah sehingga kita tolak. Yang kedua, hadisnya sahih tapi salah dalam pendalilan. Makanya ada sihatus sanad, sanadnya harus sahih. Yang kedua apa? Sihatul istidlal, cara pendalilannya harus betul. Oleh sebab itu, kalau ini hadis Imam Muslim, maka harus kita cek kitab yang mensyarahi Sahih Muslim. Kitab apa, Pak? Kitab apa? Kitab Raro. Kitab Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim. Minhaj yang ditulis oleh Imam Nawawi. Tapi ini Yahya Nawawi, Pak. Yang dari apa? Damaskus atau Syria, pengarang kitab Riyadus Shalihin. Beliau dalam Sahih Muslim atau Syarah Sahih Muslim mengatakan, lam yustadalla bihadal hadis alal ihtifal bimaulidin Nabi. Hadis ini tidak dijadikan untuk dalil terhadap maulid Nabi dengan baca qasidah, baca apalah, Pak, itu. Tapi hadis ini
menjadi dalil untuk puasa Senin. Oleh sebab itu nggak ada hubungannya puasa Senin dengan Maulid sekarang. Kalau jenengan mau maulidan versi puasa Senin ya cukup puasa. Sepakat atau enggak kita kalau ada kesunahan puasa Senin? Sepakat toh ya? Nek jenengan pengen maulidan ya puasa Senin kan selesai toh Pak. Itu yang jelas ajaran Nabi kan itu. Terus dalil yang ketiga sebelum kita tutup. Dalil Abu Lahab. Dalil apa? Abu Lahab. Abu Lahab ahlul jannah atau ahlun nar, Pak? Kok tiga dalil itu, Pak? Hah? Dalil Abu Lahab. Jadi Gus Bahak penggemar Maulid itu dalilnya paling sakti itu dalil Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu sudah divonis oleh Allah masuk neraka meskipun beliau masih hidup. Tabat yada abi lahabiu watab. Orangnya masih hidup tapi sudah divonis di neraka, Pak itu. Dan ini Pak itu secara psikologis nyaman tuh gak, Pak? Oh nyaman nih, dia gak percaya Gusti Allah, Pak. Nah kan orangnya masih hidup sudah divonis neraka. Meskipun demikian, Abu Lahab itu ternyata pernah bergembira terhadap kelahirannya Nabi. Meskipun setelah itu Abu Lahab itu membenci apa? Nabi itu. Ya, karena keponakannya. Cara bergembiranya bagaimana? Caranya gimana, Pak? Memerdekakan budaknya. Namanya siapa? Enggak kowe. Namanya ya mergo jenengan gak tahu berjanjian loh. Makanya gak ngerti. Ini sekali-kali berjanjian Pak Ero. Janjian. Namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Namanya siapa? Thuwaibah al-Aslamiyah. Di kitab Al-Barzanji dikatakan wa ardo'adhu ummuhu ayyaman. Ibunya Nabi siapa Pak namanya? Aminah. Dalam Aqidatul Awam pelajaran anak TPQ, wa ummuhu Aminatu Zuhriyah. Terus yang menyusui siapa Pak? Halimah As-Sa'diyah. Wa ardo'adhu Halimatu Sa'diyah. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah. Ibunya namanya Aminah Zuhriyah. Ardo'adhu Halimatu Sa'diyah. Yang menyusui Halimah Sa'diyah. Di sini tapi sebelum disusui Aminah Sa'diyah, disusui budaknya Abu Lahab. Ini yang dimerdekakan. Siapa namanya? Wa ardo'adhu ummuhu ayyaman. Ibunya beberapa hari menyusui. Thumma ardo'adhu Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian disusui Thuwaibah al-Aslamiyah. Allati a'taqoha Abu Lahabin. Yang dimerdekakan oleh tuanya yaitu Abu Lahab. Ketika Thuwaibah al-Aslamiyah ngasih tahu ke Abu Lahab kalau Muhammad sudah lahir, saking senengnya budaknya langsung dimerdekakan. Urone gede itu gak Pak? Gede itu gak? Urun maulid. Gede, jenengan mau takir. Ngono apa Pak? Dadar dibagi papat ya. Dadar siji apa Pak? Gak apa? Dadar apa? Tak udah enak istilah. Itu kecil, waktu kecil Pak ya. Dulu dadar itu dibagi papat. Jadi Abu Lahab itu orangnya gede. Itu apa? Langsung budaknya dimerdekakan. Barokahnya memerdekakan budak, Abu Lahab meskipun divonis di neraka, itu tiap hari Senin mendapat apa? Keringanan dispensasi
dari siksa neraka antara ibu jari dengan jari telunjuk. Di sini ada lubangan. Ia bisa minum tiap hari Senin, karena dia disiksa di neraka. Orang disiksa di neraka haus atau enggak, Pak? Kok tahu jenengan? Ya haus, neraka itu api kok. Orang terbakar itu kan mesti haus, Pak. Bisa minum. Sebab apa? Barokahnya memerdekakan budak karena kelahirannya Nabi. Kalau jenengan gembira terhadap Nabi, Pak, sasi maulud yo mauludan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ngecek jadwal mauludan satu kantor, Pak. Kan kira-kira berkatnya viral aja. Ngecek jadwal mauludan, Pak. Bukan karena berkat, Pak, karena ingin apa? Hormat kepada Nabi, senang gitu. Terus setelah sasi mulut minimal 1 minggu sekali dibaan atau berjanjian. Terus setiap ada munasabat, Pak, perayaan apa tadi? Yasinan, akikoh, terus apa lagi, Pak? Sepokok acara-acara apa? Baca kitab maulid. Berarti selalu senang terhadap Nabi atau enggak? Senang, gembira. Padahal Abu Lahab gembiranya berapa kali, Pak? Sekali saja. Dan yang penggemar maulid tadi berkali-kali. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Penggemar maulid Muslim, Pak. Wa mata muwahhida. Masa bakal masuk neraka? Logis atau enggak? Enggak logis kalau masuk apa? Neraka. Berarti masuk apa, Pak? Surga. Makanya indang maulidan. Nah, sekarang, Pak, dalilnya itu disebutkan di Sahih Bukhari. Gimana ya? Sahih atau enggak? Tapi masalahnya dia tidak disebutkan sanadnya. Sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani disimpulkan hadis ini mursal. Hadis mursal itu apa, Pak? Mursali nakal. Wal mursalu apa, Pak? Masaqata minhus sahabi. Hadis yang ada sahabat yang tidak disebutkan. Yang memursalkan siapa? Urwah. Oleh sebab itu hadis ini bermasalah. Yang kedua, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Berarti orang kafir amalnya di dunia bisa ngasih manfaat di akhirat. Kalau ada orang kafir, Pak, donasi sana, donasi sini, nyumbang masjid, korban, masuk surga atau enggak? Nah, padahal yang melok korban tuh, Pak. Dan jenengan yang muslim gak korban. Orang iman. Dia bisa bikin masjid satu, jenengan bikin masjidnya bingung kok. Dia satu orang bisa bikin masjid. Dan yang muslim bikin masjid apa? Cukup bisa satu orang? Gak bisa. Masuk Islam, masuk surga atau enggak? Kenapa? Lah syaratnya amal diterima itu kan 2, Pak. Ikhlas. Ikhlas itu kan harus iman dulu kan. Yang kedua, Pak, mutaba'ah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan bertentangan dengan firman Allah, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu apa, Pak? Haba'an manthura. Orang kafir itu nanti di hari kiamat mengira amalannya itu akan ngasih manfaat, ternyata apa?
sama dengan debu yang berterbangan atau tebaran ya. Nggak bisa ngasih apa? Manfaat gitu. Oleh sebab itu pendalilan terhadap maulid dengan hadis Abu Lahab juga bermasalah. Oleh sebab itu pro dan kontra terhadap apa Pak? Maulid Nabi kita simpulkan bagaimana sikap Muhammadiyah. Sebentar lagi Pak. Dalam kitab Masalah 5 ketika kita melihat sesuatu harus dipetakan. Ini masuk masalah diniyah atau masalah duniawiyah. Urusan agama atau urusan dunia Pak? Maulid itu. Ya? Agama atau dunia Pak? Nih jenengan jawab agama, coba definisi agama apa yang di Pak Muhammadiyah? Ad-din, agama, ad-dinu al-islami, maksudnya agama Islam. Huwa ma anzalahullahu fil Qur'an, apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu shahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah shahihah. Nah, sekarang maulid ada dalil Quran dan dalil sunnah atau enggak Pak? Tidak ada. Minal awamir wan nawahi wal irsadat. Isi agama 3, perintah, petunjuk, larangan. Ada perintahnya maulid? Larangannya? Enggak ada. Lisolahil ibad, untuk kemaslahatan hamba, dunya hum wa ukhrahum, di dunia dan di akhirat. Sedangkan ad-dunya, sebagaimana sabda Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena maulid enggak ada perintah, enggak ada larangan, berarti masuk perkara keduniaan. Boleh dilakukan ketika membawa maslahat, sehingga ijtihadnya disebut ijtihad istislahi, ijtihad untuk mencari maslahat. Kalau misalnya masyarakatnya nggak pernah ngaji Pak, maulid bisa dijadikan momentum untuk memperkenalkan sosok Nabi. Boleh atau enggak maulidan di si pengajian? Boleh ya? Tapi diisi pembacaan qasidah burdah. Boleh atau enggak? Hah? Isi berjanji. Hati-hati Pak, hati-hati. Ada cerita ya, baru saja ini salah satu pimpinan di Muhammadiyah doa bersama baca sholawat munjiat. Boleh atau enggak Pak? Di beberapa media Muhammadiyah, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid. Hati-hati Pak, kadang kita di Muhammadiyah itu enggak jeli itu, entah enggak tahu atau kan bisa jadi dianggap maulid itu boleh. Terus ya ada grup apa Pak? Yang nanti ada mahalul qiyam dan sebagainya, kan jadi bertentangan dengan apa? Dengan paham agama apa? Muhammadiyah. Sehingga disimpulkan maulid itu kalau membawa maslahat boleh dirayakan, kalau tidak ya enggak usah. Tergantung butuh atau tidak. Kalaupun dilakukan enggak boleh misalnya mengandung unsur kesyirikan plus elektron, sound horeg, dangdutan dan seterusnya itu. Nek Nasidaria, nek liriknya masih syar'i ya enggak, masih apa? Masih yang positif ya enggak apa-apa, religi. Kalau sholawatan tadi kan ada tawasul kepada Nabi itu Pak. Itu harus jeli ya. Tapi suatu saat kita bahas. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana itu tawasulnya kepada siapa? Kepada Nabi. Hampir semua sholawat yang enggak ada, yang bukan makfurah Pak, yang bikinan, sholawat munjiat, sholawat apa lagi Pak? Jibril, sholawat nariyah, semuanya itu ada tawasul kepada Nabi Muhammad. Dalam pandangan Muhammad yang enggak boleh, meskipun
tetangga sebelah Bapak membolehkan. Tapi kan kita sebagai warga Muhammadiyah karena nggak teliti atau kita nggak pernah ngaji, akhirnya kan ikut-ikut Pak. Itu ya. Jadi kita simpulkan maulid itu termasuk muamalat dunyawiyah, boleh diselenggarakan ketika membawa maslahat. Tapi ketika diselenggarakan ya nggak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Mungkin itu saja, nggak ada pertanyaan kan? Jelas. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.